sekali ada sesuatu yang ada di tubuh kita, maka ilmu-ilmu itu, ilmu dari Allah tidak akan mau masuk ke dalam diri kita. Kita menerima nasihat, menerima segala sesuatu apapun itu tidak akan mudah menerima karena kemasukan sesuatu yang haram. Selain daripada itu, kalau kok kita terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal atau hasil kerja itu yang tidak halal, maka akan mengarahkan kita ke hal-hal, arah perbuatan kita itu akan menjadi ke arah yang tidak baik. Nah itu. Dan makanya terkadang kita nengok anak kita, ya kan, atau siapapun lah itu. Nah itu kok ibaratnya mungkin di dalam mendengarkan sesuatu kebaikan atau ada suatu amalan, dia itu kok tidak mudah untuk mampu mengerjakannya. Entah tidak mudah mampu ngaji, tidak mudah mampu melaksanakan sholat, tidak mudah melaksanakan mampu perintah Allah. Nah itu bisa jadi salah satu penyebabnya adalah ada hal-hal yang haram yang masuk di kita atau anak kita tersebut atau orang-orang lain tersebut, yang mereka menjadikan mailnya atau istilah condongnya itu bukan dalam kecondong kebaikan, tetapi condong dalam hal yang tidak baik. Nah itu seperti itu. Pokok segala sesuatu intinya yang Allah itu kok perintahkan, ya, apapun itu pasti ada kebaikan untuk orang itu, baik di dunia maupun di akhirat. Baik kebaikan itu untuk dirinya sendiri ataupun bisa barokah kepada orang lain. Sebaliknya, segala sesuatu yang Allah itu kok larang, jangan begini, jangan begitu, jangan zina, jangan segala macam, jangan mencuri, jangan makan yang haram. Nah, segala sesuatu yang dilarang Allah itu, maka itu akan berakibat buruk kepada kita, baik kita sadar ataupun nggak sadar, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bahkan terkadang keburukan itu nanti itu berakibat bukan hanya kepada kita, terkadang keburukan itu juga berlaku untuk orang lain. Nah itu salah satu rahasia atau manfaatnya perintah-perintah Allah itu begitu. Itu. Jadi semua yang diperintah Allah itu dalam intinya adalah untuk kebaikan kita sendiri dan tidak ada pengaruhnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita disuruh makan yang halal atau beribadah melaksanakan kewajiban, itu sedikit pun tidak ada manfaatnya untuk Allah. Kayak kalian ngaji terus Allah tambah mulia, enggak. Allah sudah mulia dari dulu kalanya. Kok kita disuruh sholat terus tidak mau sholat kita, terus Allah menjadi remeh atau menjadi turun derajatnya, tidak ada. Semua yang diperintahkan Allah untuk kita itu kebaikannya adalah kembali untuk kita sendiri. Nah, di dalam ayat-ayat besok yang ada di belakang itu, fa'in aksantum fa aksantum li'ang fusikum. Fa'in aksantum, maka jika kok berbuat baik siapa kalian? Fa aksantum li'ang fusikum, maka berarti hakikatnya kalian itu berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan wa in asatum yufalaha, maka andaikan pun kalian itu berbuat tidak baik, melanggar perintah atau tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka itu pun falaha, maka juga untuk orang itu sendiri akibatnya. Nah itu begitu, sedikit pun tidak ada pengaruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, berarti Allah tuh tidak butuh sholat kita, Pak. Bener, Allah tidak butuh sholat kita. Yang butuh sholat kita tuh kita, karena sebagai bentuk bukti bahwa kita tuh katanya hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sebagai bukti bahwa kita itu hamba. Nah itu tidak ada sedikit pun manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, berarti Pak, kalau tidak ada manfaatnya untuk Allah, untuk apa kita sholat? Tidak usah ya kita sholat ya.
bukan begitu manfaatnya untuk kalian sendiri. Itu loh. Begitu salah satunya as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Disuruh makan yang halal, berarti ya seperti itu. Nanti supaya menjadikan hati kita lembut, mudah menerima hidayah, mudah menerima ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah untuk berbuat dalam kebaikan. Sebaliknya, kalau kok kita tidak melaksanakan perintah Allah, ya kejelekan itu atau mudarat itu untuk kita sendiri. Ya Allah, kita tidak sholat tidak apa-apa. Jangan kok kita tidak sholat. Leung dulu kita belum ada, ya Allah tidak apa-apa kok. Itu. Jadi setelah kita ada itu ya yang menjadi masalah, tapi bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri, karena tidak mau menurut perintah Allah dan Rasulullah, tidak mau menjauhi larangan Allah dan Rasulullah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum diterangkan hal-hal yang haram, itu diperintahkan dulu ayatnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ila akhirih. Setelah diterangkan perintahnya kita memakan sesuatu, supaya memakan sesuatu yang dihalalkan Allah dan menjauhi yang diharamkan Allah, maka baru diterangkan innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wala adin fala isma. Innama harrama, sesungguhnya, yang sesungguhnya semestinya itu diharamkan, alaikum atas kalian semua. Harrama, mengharamkan siapa? Allah. Itu innama harrama, sesungguhnya mengharamkan siapa? Allah alaikum, atas kalian semua. Apa yang diharamkan? Yang pertama yaitu al-maitata, bangkai, atau bahasa Jawa itu batang, bahasa kita bangkai. Ukulaha artinya memakan bangkai tersebut. Idal kalamu, karena sesungguhnya khitab atau kalam fihi di dalam ayat ini itu idal kalamu, karena sesungguhnya kalam fihi itu di dalam masalah memakannya. Karena perintah awalnya tadi dilarang makan sesuatu yang haram, disuruh memakan sesuatu yang halal, maka kan itu supaya tidak boleh dimakan. Yang diharamkan itu yang pertama yaitu bangkai. Wakada demikian juga perintah itu sesuatu yang diharamkan itu sesuatu ba'da, yang sesudah al-maitah. Wahya, adapun yang disebut bangkai itu wa al-haqqu, dan juga mempertemukan biha dengan syariat tersebut bisunnati, dengan sunnahnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi segala sesuatu yang tidak disembelih secara syariat, tidak menuruti aturan syariat, maka itu hukumnya bangkai. Nah itu kalau orang yang liberalis itu ya masih ngeyel. Loh Pak, lah berarti kalau yang bangkai itu yang matikan siapa? Yang matikan ya Allah. Loh masuk yang matikan Allah kok malah enggak halal? Wong asli sentuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kadang ya begitu orang-orang tuh aneh-aneh. Ya, padahal sudah diterangkan pokok sesuatu yang di dalam syariatnya itu penyembelihannya tidak sesuai syariatnya, maka dihukumi bangkai, mati sendiri kayak atau apa kayak. Nah itu makanya bangkai itu ngopo, dikarenakan dia itu hukumnya najis. Nah termasuk salah satu ngopo kok kita tuh manusia kalau mati itu kok wajib dimandiin, karena kita tuh hukumnya sudah bangkai itu hukumnya najis, maka harus disucikan. Ya kan? Ada bangkai yang Allah hukumi itu tidak najis, yaitu bangkai manusia karena mulianya, bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Itu begitu. Terangkan siapa Nabi min hayyin, dari sesuatu yang hidup, wa khossin, dan khusus minha dari maitah atau bangkai apa ikan laut atau ikan sungai, wal jaradu, dan juga
belalang itu yang tidak bangkai yang tidak najis. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani fi ulumi fid-darin amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya yang diharamkan wadama dan juga darah. Ai al-mafsuhu, artinya darah yang keluar dari sesuatu yang tidak semestinya. Kama seperti darah-darah fil an'ami yang ada di hewan-hewan. Kalau di Jawa itu dulu waktu saya kecil, dideh. Bahasa Jawa itu dideh namanya. Pasti ngerti ya. Nah itu kalau di Jawa dulu sebelum kami itu pada mondok, lu itu yo makan itu yo lahap nih, enak nih yang. Nah itu karena tapi ya belum mondok dulu, belum ngaji kan. Ndak taunya rupanya itu haram. Nah setelah kami pada ngaji tahu ya pelan-pelan. Oh itu kehobiannya orang-orang tua nian kalau di Jawa itu. Tambah darah. Nah, jadi agak repot dulu. Cuman lama-lama dikarenakan semakin banyak orang yang ngaji, semakin banyak orang yang belajar, semakin banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk istilahnya itu meninggalkan hal-hal yang haram tersebut yang menjadi kegemaran mereka. Yang seterusnya yang setelah bangkai dan juga darah, walahmal khinziri dan juga daging babi. Khosun yaitu sebagai yang khusus, al-lahmu yaitu daging. Li'annahu karena sesungguhnya daging babi itu mu'addomun, diagungkan al-maksudu di dalam maksudnya. Wa ghairuhu dan selain daripada daging babi itu tabiun mengikuti lahu kepada lahmul khinzir. Jadi ini diingat-ingat ya. Yang diterangkan di Quran, ngapo Pak yang haram Pak cuman daging babi, daging lainnya itu kok tidak ada diterangkan? Dikarenakan daging yang paling puncaknya atau paling besarnya haram, ai mu'adzamul maksud, itu adalah walahmul khinzir, daging babi. Nah gitu. Nanti kalau lainnya diterangkan ya kebanyakan ayatnya oleh itu begitu. Nah, jadi yang lainnya itu wa ghairuhu dan selain daripada daging babi itu tabiun, sesuatu yang haram-haram daging itu tabiun mengikuti lahu kepada daging babi. Termasuklah walaupun anjing enggak ada di Quran, itu termasuk hukumnya haram walaupun sebagian entah pengajian apa tuh MTA entah apa anjing enggak ada di Quran halal. Ya ada yang seperti itu, aneh-aneh baik. Makanya kalau ngaji itu sama para ulama, ngaji itu kalau bisa ada gurunya. Jangan baca sakarepe dhewe. Ya kan Pak di sini wah ndak ada Pak apa daging apa? Kerao. Anjing itu kok haram? Mana Qurannya? Enggak ada kan? Nah kan gitu. Ya akhirnya macam itu. Wah, di Quran tuh enggak ada anjing haram. Ya akhirnya pada dimakan. Nah, itu seperti itu. Dikarenakan tidak mau mengaji atau meminta penjelasan kepada para ulama. Baca Quran ya saat dibaca maknanya seperti itu. Wah, tidak bisa itu menyalahi aturan. Wong tulisannya cuma daging babi kok, berarti lainnya boleh. Nah itu begitu. Aneh-aneh padahal diterangkan juga di hadis atau yang lainnya. Jadi ini saya bagi tahu. Quran ya, itu walaupun itu Al-Quran, ayat itu yang tentang hukum, itu ada ayat namanya nasah wal mansuh. Jadi ayat itu ada juga, ayatnya itu ada, tetapi hukumnya tidak dipakai. Nah, karena dimangso atau diganti dengan ayat yang lain. Lah, nasah dan mangso itu bukan kok Quran dengan Quran wae. Ada yang Quran nanti dinasah ayatnya atau diganti hukumnya pakai ayat yang lain. Ada juga nanti ayat itu dinusah atau diganti dengan hadis yang ibaratnya membuat ayat itu tidak berlaku. Ada juga sebaliknya, hadis itu nanti yang dinusah atau diganti hukumnya dengan ayat Al-Quran. Dan masih ada juga hal-hal hukum itu yang terkadang itu nanti dinusah atau tidak dipakai lagi karena adanya ijma, karena sudah tidak ada yang dibahas tentang masalah itu. Nah itu begitu.
Bukan kok PKB ayat, oh Qurannya begini kok, gua harus begitu. Ya tidak boleh. Karena repot. Al-Quran itu kalau tidak memakai penjelasan para ulama, jadinya repot. Salah satu contohnya ini. Ini kan penjelasannya yang haram tentang daging kan cuma babi. Lainnya kan tidak ada. Nah, terus berarti selain babi halal gitu. Ya itu jadi masalah. Makanya memerlukan ilmu yang banyak untuk mengetahui hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam istilahnya syariat itu memerlukan daripada kias. Nah, itu. Contoh lagi kemarin diterangkan. Kita wajibnya sama orang tua. Itu apa yang dilarang? Oh yang dilarang wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Oh yang tidak boleh sama orang tua tuh cuman bilang hus atau berkata kasar dan tidak boleh membentaknya. Berarti nyaduk oleh no, nendang boleh no, ninju boleh no. Nah itu kalau tidak pakai kias kan begitu nanti. Lalu sama wala taqulu amwalal yatama, dan janganlah kalian memakan hartanya anak yatim. Berarti jual boleh ya. Nah, itu coba kalau tidak pakai kias, lu kan repot. Nah, itu artinya memakai kias aula. Lah sedangkan makan lu tidak boleh. Lah apalagi kok menjual. Sama itu tadi sama orang tua. Ya kan sedangkan bilang atau bilang kita membentak itu tidak boleh lah, apalagi ninju atau menendang. Jadi begitu. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani fil mufidarin amin ya rabbal alamin. Cuman dasar gedel. Kadang ya dikasih tahu udah ada Qur'annya udah ada ya begitu. Qala mu'alif rahimahullah wa ma uhilla bihi li ghairillah wa ma, dan hewan-hewan atau sesuatu uhilla yang disembelih atau disediakan apa bihima li ghairillahi untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau zaman dahulu di zaman Nabi, zaman jahiliyah, itu orang-orang jahiliyah itu pada menyediakan segala sesuatu, entah kadang menyediakan entah hewan, entah unta untuk berhala dan seterusnya. Nah itu terjadi juga dulu di zaman kita, yaitu di Pulau Jawa. Untunglah ada para waliullah yang asalnya sodako atau sembelihan itu untuk entah mbah sopo, entah apa situ. Nah diganti disodakokan kepada masyarakat, kepada para manusia. Nah itu begitu. Sesajen lah kalau zaman dulu. Nah itu begitu. Orang mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil mufidarin amin ya rabbal alamin. Kalau nak dimakan tah gendruwo, tah apa situ, tah jin, yaitu yang tidak enak dimakan manusia gitu, tah kembangnya, tah apa gitulah. Situlah kalau nak dimakan. Lah dialihkan begitu dulu itu. Nah itu yang sekarang disirik-sirikan sama saudara-saudara kita itu yang tidak tahu filsafahnya. Qala al-mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil mufidarin amin ya rabbal alamin. Ayat dabhi artinya itu menyembelih ala ismi ghairihi, atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ahlalu, dan lafaz ahlal itu raf'un dibaca rafa, yaitu raf'us sauti, mengangkat suara. Wa kanu, dan ada para jahiliyah itu yarfa'unahu, pada mengangkat suara atau mengeraskan suara siapa jahiliyah ingga dabhi, ketika menyembelih di alihatihim untuk Tuhan-Tuhan mereka. Famanit turra ghairu bagi wala 'adin fala isma alai. Faman, maka barang siapa itu iturra, artinya itu apa ya namanya? Yang tidak kehendaknya sendiri itu apa? Karpe dewe. Yang bukan karpe dewe. Dipaksa sama orang itu apa namanya? Dipaksa.